BlackRock, Bank of America, Fidelity, Bank of Canada. Ini hanya 4 nama di antara banyak nama institusi tingkat negara, tingkat nasional, tingkat Wall Street yang sekarang ini lagi cemplung dana besar masuk ke Bitcoin dan instrumen yang berhubungan sama Bitcoin juga. Maksudnya bagaimana? Kalau Anda lihat ke rekam jejaknya Mindstack, kita udah dari dulu 2022 awal sudah bilang ada timingnya kapan masuk ke Bitcoin, kapan jangan. Coba play klipnya. Terus ada 1 bulan yang mana dia akan turun drastis. Itu bisa sekitar November, Desember, Januari di periode itu. Oke, jadi November, Desember 2022, Januari 2023 itu waktunya untuk beli Bitcoin secara long term, oke? Nah, di situ saya sudah bilang di akhir 2022 itulah waktu terbaik untuk masuk ke Bitcoin. Kenapa? Karena Bitcoin memiliki siklus naik turun, naik turun, naik turun. Tapi itu hanya untuk level yang individu. Kalau kita udah omong institusi gak segitu gampang masuk ke Bitcoin. Kenapa? Karena institusi bukan perorangan, bukan Anda dan saya. Yang kita punya duit silahkan masukin sembarangan, ya kan? Kalau level institusi, mereka ada yang namanya constitution atau ada ibaratnya kayak ada hukum dalam institusi itu. Kalau mau invest dana nasabah atau dana investor atau dana customer, harus ikuti si hukum yang berlaku di dalam perusahaan tersebut. So, contoh kalau ada hedge fund, mereka lagi mengawasi atau manajemen triliunan dolar punya aset seperti BlackRock yang punya 10 triliun dolar, mereka harus ikut turut pada hukum yang berlaku. Kalau hukumnya bilang gak boleh masuk ke aset apapun yang total nilai atau market capnya di bawah 1 triliun dolar, udah berarti gak boleh masuk. Kalau hukumnya bilang kalau mau masuk harus dalam bentuk saham dalam TBK atau indeks atau sejenis itu, maka mereka tidak bisa beli langsung si Bitcoinnya atau emas batangnya, gak bisa seperti gitu. Mereka harus masukin duitnya ke semacamnya saham TBK. Nah, of course, setiap hedge fund beda-beda aturannya, tapi yang dimaksud adalah kalau sudah main level institusi, cara masuk ke dalam Bitcoin agak beda dengan market yang retail. So, di sini saya mau contohin beberapa contoh yang real yang sudah terjadi supaya Anda mulai bisa kelihatan kalau Bitcoin akan naik 10x, 15x seperti yang kita sendiri lagi prediksikan untuk siklus yang sekarang ini berjalan, maka harus ada dana institusi yang masuk, dana negara yang masuk. Dan dari situ kalau kita ngerti gimana cara institusi mulai masuk ke dalam pasar Bitcoin, maka akan dapat pemahaman yang jauh lebih dalam tentang, oh ini ternyata beneran akan naik 10-15 kali lipat, tapi cara mainnya akan sedikit beda. Oke, so contoh pertama saya akan contohin satu perusahaan namanya MicroStrategy. So MicroStrategy itu perusahaan TBK di Amerika, listed di kalau nggak salah di S&P 500, dan pendirinya atau yang foundernya si Michael Saylor, dia adalah salah satu investor paling terkenal di dunia Bitcoin. Dia terkenalnya di 2020-2021 dia cemplung dana miliaran dolar, bukan rupiah, miliaran dolar masuk sikat puluhan ribu Bitcoin sekaligus. Kenapa kok dia melakukan itu atas nama MicroStrategies, bukan atas nama perorangan? Karena dia paham kalau hedge fund ini mau masuk ke Bitcoin, mereka kan ada aturan yang sudah kita jelaskan tadi. Mereka gak bisa sembarangan beli Bitcoin atas nama company, mereka harus masuk ke perusahaan yang spesialisnya di Bitcoin. So, ibaratnya dia itu bisa ngumpul dana dengan dia buka sahamnya untuk si para hedge fund ikut masuk. Dalam Q1 2023, quarter pertama, Anda bisa lihat posisinya BlackRock, Bank of America, Fidelity naik hingga 500 kali lipat. Uang yang masuk ke dalam sahamnya MicroStrategy tersebut. Inilah cara pertama untuk institusi ikut masuk ke dalam pasar Bitcoin dan cemplung dana ke dalam situ. Tapi ini baru satu di antara banyak cara. Kalau kita lihat level nasional, level negara, contoh-contoh yang sekarang ini lagi jalan, yang paling terkenal ya adalah El Salvador dan Venezuela. Untuk dua hal yang berbeda. El Salvador ikut masuk ke Bitcoin tapi bukan beli langsung Bitcoin dari pasar. Memang si presidennya pernah sempat beli langsung Bitcoin, tapi cuma uang kecil. Sebenarnya uang besarnya dia investasikan untuk membangun infrastruktur Bitcoin mining, yaitu persis kegiatan
perusahaan yang kita di MyStack melakukan juga. Namun energi listrik yang dia menggunakan, yang dia manfaatkan langsung dari gunung api, volcano. So ibaratnya dia membangun infrastruktur free energy, listrik gratis, dan dari situ dia gunakan listrik tersebut untuk mining Bitcoin yang fresh, yang baru. Itulah kegiatan Bitcoin mining yang sudah kita jelaskan di channel MyStack berkali-kali. So caranya El Salvador masuk adalah daripada saya beli Bitcoin langsung dari pasar, misalkan cuma dapat let's say 1 miliar bisa dapat 100 Bitcoin. Ini aku cuma omong ilustrasi doang. Daripada itu, sama-sama 1 miliar dolar, daripada beli 100 Bitcoin, mendingan beli mesin yang bisa gali 200, 300, 400 Bitcoin meskipun butuh waktu. Oke? Apalagi karena punya sumber listrik yang gratis. Kalau kita omong di Indonesia, yang mana banyak listrik sumber alam ya, dari gunung api kita punya yang terbanyak seluruh dunia. Waterfall, air terjun, terbanyak seluruh dunia. Salah satunya lah yang terbanyak. Tidal waves, so ombak, itu juga kita punya banyak. Yang mungkin bisa katakan kurang stabil, maybe solar karena sering hujan, terutama di musim hujan. Tapi banyak sumber listrik gratis yang sebenarnya bisa dimanfaatkan di Indonesia apabila negara Indonesia juga ikut mau masuk ke Bitcoin dan Bitcoin mining. Kemudian kalau kita lihat contohnya Venezuela. Venezuela juga satu negara yang mereka embrace selamat datang Bitcoin gitu loh. Kenapa? Karena Venezuela adalah salah satu contoh negara yang sangat terkenal. Mereka itu punya sumber minyak, oil, salah satu terbanyak di dunia. Salah satunya. Mungkin bisa dikalahkan hanya dengan negara OPEC sih. Tapi Venezuela punya sumber minyak terbanyak dan karena mereka tidak mau deal bersama US, gak mau seperti kayak Saudi Arabia yang mau ditekuk hanya boleh jual US dollar dan lain-lain. Ujung-ujungnya negara Venezuela dihajar sama ya mau bilang apa ya sama institusinya Amerika sehingga mata uangnya Venezuela yaitu yang dulu namanya Bolivar jebol, jatuh sehingga sekarang masyarakatnya Venezuela gak bisa beli obat, gak bisa impor apapun penting dari luar negeri yang termasuk obat tapi juga termasuk minyak dan lain-lain. Sebenarnya minyak bisa dari negara sendiri tapi ibaratnya negara Venezuela tersebut dibuat jadi miskin gara-gara gak mau kooperatif sama Amerika. Nah sejak itu kita omong kalau gak salah 2022 tapi nanti kita konfirmasi di layar persisnya. Recently Venezuela ini memutuskan untuk mencetak mata uang baru yang bukan nama Bolivar lagi tapi namanya Petro. Petro kayak petroleum mungkin ya. Tapi Petro ini adalah mata uang yang langsung dikaitkan bukan ke minyak tapi ke Bitcoin sebagai reserve currency. So masyarakatnya Venezuela sekarang di-encourage, didukung untuk transaksi antara diri sendirinya pakai mata uang Petro yang mana mata uang Petro ini langsung dikaitkan ke standarnya Bitcoin. Bukan standar emas lagi ya, tapi Bitcoin. Nah, dari situlah karena Bitcoin adalah jenis mata uang yang programmable, bisa diprogram seperti komputer, maka muncullah fintech, teknologi finansial baru yang berbasis blockchain teknologi yang ada di Bitcoin. Nah, itu menjadi ekonomi baru yang mungkin bisa dikatakan pertama kalinya kita lihat contoh yang selengkap ini di seluruh dunia ya, dan itu mulai terjadi di Venezuela. Tapi ini kita cuma omong berapa contoh saja beberapa negara dan institusi tingkat dunia, tingkat Wall Street, tingkat nasional yang sudah mulai masuk ke Bitcoin sekarang. Dan kalau kita lihat ke CEO-nya BlackRock, dia menyatakan secara publik bahwa dia sangat percaya dan mendukung teknologi blockchain yaitu underlying teknologinya Bitcoin untuk masa depannya dunia finansial. Dia sampai bilang next trendnya dunia finansial ini adalah yang namanya tokenization of securities. Tolong play klipnya. I believe the next generation for markets, the next generation for securities will be tokenization of securities. Dan yang Anda bisa lihat adalah ini bukan hanya sesuatu hal yang gimmick sementara atau sejenis itu ya. Ini benar-benar sesuatu movement yang mereka cemplung bukan cuma uang kecil tapi sudah tingkat triliun rupiah atau miliaran dolar masuk ke teknologi blockchain, teknologi tokenization, dan of course ke Bitcoinnya sendiri dan Bitcoin mining. So ini overall good news, berita yang bagus terhadap dunia cryptocurrency dan Bitcoin. Tentu saja kitanya yang sudah duluan masuk dari zaman yang dulu pas harganya lagi murah sudah lumayan cuannya. Tapi ini belum too late karena kalau Anda lihat ke channelnya MyStack, kita udah posting dari Februari 2022, kita udah bilang jelas-jelas bahwa Bitcoin ada siklusnya. Dan ini adalah momen siklus yang mana barusan kita lewat harga terendahnya Bitcoin, di mana kita
kita udah sikat banyak, tapi masih murah relatif ke harga puncak nantinya di 2025 yang akan datang ini. So, semoga informasi ini membantu inspirasikan Anda untuk setidaknya research ke dunia Bitcoin ini. Kalau sudah tingkat negara, tingkat institusi finansial dunia, Wall Street sudah mulai masuk cemplung miliaran dolar masuk ke dunia Bitcoin. Ya, apalagi kita yang ibaratnya orang kecil saja. Ya, tentu saja kalau kita mau ikut cuan, ikutlah apa yang dilakukan oleh institusi yang sudah ada rekam jejak jelas, bisa pinter hasilkan uang. Dan kalau Anda suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe ke channelnya Mindstack, share, bagikan video ini ke teman-teman yang butuh dengerin ilmu yang sama. Dan juga kalau Anda mau ikut dalam komunitasnya Mindstack, silakan join jadi member, terutama jadi member insider, karena kita setiap bulannya mengadakan live stream yang mana Anda ada kesempatan langsung ikut diskusi bersama saya dan komunitas Mindstack ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah duluan ikut jadi insider. Semoga Anda dapat banyak manfaat ya, dan sampai jumpa di video atau di live stream terdekat. Bye.